Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Hutbatikal lati adrikna. Jadi kita akan jawab tentang pertanyaan daripada saudara kita, Kang Mas, kenapa kita tidak boleh mencari hakikat Tuhan yang sebenarnya? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi kita jawab. Untuk sebelumnya, semua pendapat-pendapat itu berbeda, Kang Mas ya. Jadi kalau menurut kita, kenapa kita itu dibatasi untuk mencari Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan? Sebenarnya bukan pembatasan. Namun karena kita itu memang ya, bahkan seluruh makhluk yang namanya makhluk itu tidak bisa mengetahui hakikat Tuhan yang sebenar-benarnya. Nah, namun di sisi lain kita ini disuruh untuk bertuhankan Allah. Nah, jadi begini, Allah itu perlu diketahui dulu. Apa sebenarnya Allah itu? Apa sebenarnya alif lam lam ha itu? Kemudian di viti-viti atau di video-video kita sudah mengatakan bahwa Allah itu nama dari zatnya. Jadi Allah itu nama dari zatnya. Zat Tuhan ini bisa juga dikatakan nur Tuhan. Zat Tuhan ini bisa juga dikatakan diri Tuhan. Zat Tuhan ini bisa juga dikatakan cahaya Tuhan. Zat Tuhan ini bisa juga dikatakan wajah Tuhan. Bisa juga dikatakan wujud Tuhan. Bisa juga dikatakan tubuh Tuhan. Nah, namun di sini perlu diketahui, tubuh Tuhan, wajah Tuhan, diri Tuhan, nur Tuhan, cahaya Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un. Beda dengan wujud kita, wujud makhluk, diri makhluk, wajah makhluk, itu semuanya berbentuk, berupa dan semuanya muhaddats, baharu. Nah, kemudian kita kasih perumpamaan. Contoh, setiap ada nama pasti ada wujudnya. Setiap ada nama pasti ada zatnya. Setiap ada nama pasti ada barangnya. Nah, kalau botol, ini botol. Botol, B-O-T-O-L, botol. Wujudnya mana? Nah, ini wujudnya. Jadi wujud itu adalah dirinya. Jadi tubuhnya, dirinya. Seperti kita mengatakan rahmat. Rahmat, mana wujudnya rahmat? Nah, rahmatnya mana? Nah, sama dengan botol. Botol. Ketika dilihat botolnya, wujud botol ini, oh iya, wujud botol. Nah, oh botol. Tidak lagi dicari-cari mana sebenar-benarnya si botol. Sama dengan rahmat. Mana wujudnya rahmat? Nah, kalau sudah ketemu wujudnya rahmat, oh, itu rahmat. Mana sebenar-benarnya rahmat? Tidak perlu lagi dicari mana sebenar-benarnya rahmat. Nah, sama dengan ketika seseorang itu diperkenalkan Allah dengan zatnya, dengan wajahnya yang meliputi segala sesuatu, dengan tubuhnya, dengan dirinya, dengan cahayanya. Jadi tidak perlu lagi untuk mengetahui hakikat di balik diri sebenar-benar diri itu, dirinya Tuhan itu. Tidak perlu lagi kita membelah, merobek atau masuk lagi ke dalam. Karena kenapa? Sedangkan diri Tuhan atau cahaya Tuhan, wajah Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Bagaimana dengan hakikat diri sebenar-benar Tuhan itu? Bagaimana? Jadi mana yang sebenarnya dikatakan Allah? Itulah dirinya, itulah zatnya, itulah wujudnya yang meliputi segala sesuatu. Yang jelas di depan mata, luar dan dalam meliputi. Itulah kosong maha ruang. Itulah zat Tuhan. Itulah wajah Tuhan. Jadi kosong maha ruang inilah diri Tuhan. Tapi kalau Tuhannya, hakikat Tuhannya tidak perlu dicari. Karena kenapa? Ketika dicari pasti salah.
Sedangkan diri Tuhan itu saja tidak ada huruf, tidak ada suara, tidak ada yang serupa dengannya. Mana diri Tuhan, mana wajah Tuhan yang dimaksud wajhullah itu, wajah Allah itu yang antara HP dengan kita. Bukan angin, bukan apa. Nah, itu wajah Tuhan, itu diri Tuhan, laisa. Nah, sama dengan ketika seseorang itu sudah berjumpa dengan orang lain, tidak perlu lagi dicari orangnya. Tidak perlu lagi berjumpa dengan wujud rahmat, wujudnya rahmat. Mana wujudnya rahmat? Nah, wujudnya rahmat ini. Tidak perlu lagi kau cari rahmatnya mana, kan beda. Mana si rahmat itu? Kalau sudah tahu wujudnya, tidak perlu lagi kita belah dia punya tubuh, kemudian lihat, oh itu toh si rahmat. Begitu juga dengan Tuhan. Hakikat Tuhan yang sebenarnya, kalau sudah mengetahui wujud Tuhan yang laisa kamitslihi syai' itu, tidak perlu lagi dicari-cari lagi Tuhannya, hakikat Tuhannya. Karena yang mengetahui hakikat diri Tuhan sebenarnya adalah Tuhan itu sendiri. Yang mengetahui atau yang mengenal betul-betul hakikat diri saya pribadi ya saya sendiri. Mulai daripada zahir batinnya. Nah, itu perumpamaan misal. Jadi meskipun sahabat sejati, meskipun saudara kandung pun, meskipun orang tua pun tidak bisa mengetahui hakikat diri anaknya sendiri. Apa yang ada di pikiran anaknya, apa yang ada di ininya, berapa ininya, di dalamnya apa. Semuanya hakikat diri itu adalah diri itu sendiri yang mengetahui. Begitu juga dengan Tuhan. Hakikat diri Tuhan yang sebenarnya hanya Tuhan sendiri yang mengetahui. Maka jangan mencari Tuhan. Carilah diri Tuhan, carilah wajah Tuhan, wujud Tuhan itu sendiri. Mana wujud Tuhan? Ciri-cirinya sudah banyak, meliputi segala sesuatu, tidak berawal, tidak berakhir, maha zahir, maha batin, tidak serupa dengan sesuatu, kekal adanya, tidak gerak lalu diam, tidak diam lalu bergerak, meliputi alam semesta, meliputi Nur Muhammad. Itulah wajah Tuhan. Nah, wajah Tuhan yang di depan mata kita ini, kalau sudah mengetahui bahwa itu wajah Tuhan, itu adalah zatnya, itu adalah zat wajibal wujud, tidak perlu lagi dicari-cari Tuhannya, hakikat Tuhannya. Sedangkan ketika sudah sampai di seperti itu, makomnya diam. Jadi ketika di dalam fana, rasa kita fana kepada rasa Allah, yang ada hanya Allah. Di situ lagi kalau yang ada hanya Allah, tidak perlu lagi mengatakan oh ini ke Allah. Tidak perlu lagi mengatakan oh ini Allah, aku Allah, ana Allah, aku zat Allah. Nah, jadi hukumnya kita diam. Maka sebelum kepada Allah, datanglah kepada cahayanya yang ada pada diri, leburlah ke situ. Sehingga ketika sudah sampai cahaya Allah itu kepada Allah itu sendiri, yaitu zat wajibal wujud, diamlah. Tidak ada lagi kata-kata saya ini, tidak ada, lebur. Nah, ketika sudah lebur, tinggal kemesraannya dijaga sampai bako billah. Namun itu semua hadiah Allah. Nah, kalau sudah di zat, nanti tanazul kesempurnaannya, tanazul kepada makom hamba. Karena makom zat ini makom Tuhan. Bukan manusia itu jadi Tuhan. Bukan rasa kemanusiaan itu terus berubah menjadi Tuhan, tidak. Tapi rasa kemanusiaan itu lebur, yang ada hanya rasa ketuhanan. Nah, bagaimana setelah rasa ketuhanan itu lebur, rasa kehambaan itu lebur, adanya rasa ketuhanan, tanazullah kepada rasa ketuhanan, kemudian yang ada pada hamba. Jadi tetap dia bergerak, tetap dia bekerja, tetap dia makan, minum dan sebagainya, namun rasanya rasa ketuhanan. Bukan Tuhan masuk di dalam hamba, salah. Bukan juga kita mengatakan cahaya Tuhan yang ada pada diri, yang hembusan itu adalah Tuhan. Tidak ada yang mengatakan begitu.
Salah itu. Kalau kita mengatakan Ruh Kudus itu adalah Allah, salah. Ruh Kudus itu wasilah kepada Allah, wasilah kepada kosong maha ruang. Karena yang sampai kepada kosong maha ruang, yang zat wajibal wujud itu adalah hembusan daripada maha ruang itu sendiri, dirinya sendiri. Nah, jadi seperti itu. Maka kesimpulannya, memang tidak perlu lagi mencari Tuhan. Kalau sudah sampai di kosong maha ruang atau sudah sampai di zat wajibal wujud, diam. Tidak ada lagi saya mau menembusi lagi kosong maha ruang. Menembus bagaimana? Ketika sudah perasaan kita terus menembus begitu, menembus kosong maha ruang, terus dikatakan inilah Allah, salah lagi. Inilah hakikat Tuhan yang sebenarnya, salah lagi. Karena apa? Bukan sesuatu. Makanya Syekh Yusuf selalu mengatakan, ketika mengatakan hakikat Tuhan, yang pertama kamu katakan adalah tidak. Oh, Tuhan itu begini, nur. Oh, tidak. Oh, ini begini, tidak. Hakikat Tuhan yang sebenarnya itu kesadaran, tidak. Hakikat Tuhan yang sebenarnya adalah hidup, tidak. Tidak bisa dikatakan dia hidup, dia mati, dia ini. Tidak bisa, tidak ada kata-kata yang bisa melampaui hakikat Tuhan itu sendiri. Nah, kalau dirinya, diri Tuhan, nah itu memang sudah dijelaskan di dalam surah Al-Quran. Maka puncak daripada ilmu ketuhanan itu adalah ketidaktahuan tentang diri Tuhan. Itulah pelemahan. Itulah pelemahan daripada si hamba tadi dalam menggapai hakikat Tuhan yang sebenarnya. Cuma bukan berarti kita mengatakan bahwa tidak perlu mencari Tuhan, kemudian tidak dicari-cari lagi wajah Tuhan itu, diri Tuhan itu. Nah, kalau sudah didapat diri Tuhan, tidak dicari lagi. Ini maksudnya orang-orang yang baru untuk misalnya dalam pencarian kepada zat Allah itu, yang bernama Allah itu. Nah, kalau sudah didapat yang bernama Allah itu, apa yang dilakukan? Leburkan terus ke situ, musyahadah terus ke situ, sampai fana, berulang-ulang fana terus ke situ. Ketika sudah fana, dijaga terus kefanaan itu. Sampai nanti pada masanya tanazzul lagi. Nanti pada masanya untuk mendirikan sholat, fana lagi di situ. Ketika mau khalwat, tanazzul lagi. Kadang dalam khalwat itu tarokki juga lagi. Jadi begitu aja terus. Tidak perlu menjadi orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas itu adalah melampaui batasan Allah, ingin memikirkan atau ingin menembus-nembus daripada diri Tuhan itu sendiri. Jadi cukup di diri Tuhan, zat wajibal wujud. Nah, itu. Atau dikatakan nur Tuhan, banyak kan? Banyak. Atau tubuh Tuhan. Nah, sama dengan kita ini. Nah, wujud rahmat ini. Nah, siapa wujud rahmat ini? Adam. Nah, Adam ini. Siapa ini Adam? Tubuhnya Muhammad. Adam ini tubuhnya Muhammad. Muhammad itu yang dimaksud Ruh Kudus. Jadi Ruh Kudus itu bertubuhkan Muhammad, bertubuhkan Adam di dunia. Nah, jadi tubuhnya Muhammad Rasulullah itu adalah Adam. Nyawanya Adam adalah Muhammad Rasulullah. Nah, sedangkan nyawanya Rasulullah, perhatikan, nyawanya Muhammad Rasulullah adalah kosong maha ruang itu sendiri, yaitu Allah. Nah, paham nggak? Saya ulang. Adam ini tubuhnya Muhammad Rasulullah. Nyawanya Adam adalah Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah ini punya nyawa, yaitu kosong maha ruang. Nah, kosong maha ruang ini adalah tubuhnya Tuhan. Nah, jadi kalau sudah mengetahui tubuhnya Tuhan atau wujudnya Tuhan, tidak perlu lagi cari Tuhannya. Karena itulah yang disebut Allah Subhanahu wa ta'ala, dirinya, zatnya, wajahnya. Jadi kosong maha ruang ini adalah wajahnya, zatnya, tubuhnya. Tapi hati-hati, bukan kita mengatakan Allah punya tubuh. Wujudnya, tubuhnya Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Bukan kita mengatakan Allah bertubuh seperti kita, tidak. Itu istilah. Wajah, diri, nur, zat, tubuh.
itu untuk perumpamaan, bukan Allah bertubuh. Hati-hati dalam perumpamaan itu. Nah, jadi mungkin begitu hadirin semulakan. Lebih dan kurangnya, ya, jangan lagi mencari Tuhan supaya tidak beleng-beleng lagi. Kalau sudah di diri Tuhan, kalau sudah menyaksikan zat Tuhan, maka diamlah sediam-diamnya, mekok semekok-mekoknya. Maka itulah dikatakan puncak spiritual adalah mati. Karena orang mati tidak lagi berprasangka ini itu, diam dia. Diam, keluh. Nah, bukan diam terus dan tidak bicara, tidak. Apanya yang diam? Rasa kehambaannya itu sudah melebur kepada rasa ketuhanan. Jadi dia diam sediam-diamnya, mati semati-matinya. Mungkin begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.